Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita kembali senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam kajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai pada adab-adab bermuamalah ya dengan orang lain. Adab-adab bermuamalah atau bergaul dengan orang lain. Jadi di antara adab-adab berinteraksi, bergaul, bermuamalah dengan orang lain yaitu hendaklah kita menjadi orang yang berwibawa. Orang yang berwibawa tetapi tidak sombong. Ya, kita berwibawa supaya tidak dihinakan oleh orang, tidak diinjak-injak oleh orang, tidak diremehkan orang, ya, kita jaga harga diri kita, kehormatan kita, ya, tetapi jangan sombong, jangan bangga diri, ya. Jadi harus kita bedakan antara berwibawa, menjaga kehormatan, ya, beda dengan kesombongan dan keangkuhan ataupun bangga diri. Begitu juga kita juga bergaul dengan orang lain, hendaklah kita menjadi hamba yang tawaldu. Tawaldu itu artinya rendah hati, bukan rendah diri, bukan minder, tapi rendah hati, namun tidak menjadi orang yang hina, ya, bukan menjadi orang yang minder. Kita rendah hati, bukan rendah diri. Jadi harus kita bedakan antara rendah hati dengan rendah diri. Rendah diri ini kita merasa hina, merasa minder, merasa tidak bisa ini dan itu, ya, merasa kita tidak punya kemampuan, padahal kita mampu. Artinya janganlah kita menjadi minder, harus pede, harus percaya diri, tetapi tidak sombong, tidak angkuh, ya, tetapi rendah hati. Kemudian hendaklah kita bertemu dengan sahabat ataupun musuh kita dengan sikap yang, ya, dengan sikap yang sebenar-benarnya, ya, dengan sikap yang welcome, menerima, ya, namun kita tidak menghinakan diri kita di hadapan teman ataupun musuh kita, dan juga kita tidak takut terhadap musuh kita. Ya, jadi tidak hina dan tidak takut terhadap musuh kita. Begitu juga kita tidak hina terhadap teman kita ataupun tidak takut terhadap teman kita. Ya, jadi kita silahkan kita bergaul dengan teman, tetapi kita jangan menjadi orang yang hina di hadapan mereka, orang yang rendah di hadapan mereka, atau orang yang takut terhadap mereka. Silakan kita berinteraksi dengan musuh kita, ya, tetapi kita harus menampakkan kita punya keberanian. Jangan merasa kita rendah, kita akan dilecehkan, kita akan direndahkan dan seterusnya. Dan jangan kita harus tampakkan keberanian, kepercayaan diri, jangan kita merasa takut terhadap mereka. Kemudian di antara adab kita berinteraksi dengan orang lain adalah ketika kita bermajelis dengan orang lain, maka janganlah kita melakukan hal-hal yang mengganggu majelis tersebut. Ya, apakah gerakan-gerakan tangan atau gerakan-gerakan yang lainnya. Karena gerakan-gerakan yang berulang-ulang di hadapan majelis itu dapat mengganggu, ya, orang-orang yang sedang bermajelis. Begitu juga tatkala kita sedang bermajelis dengan orang lain, ya, maka janganlah kita memasukkan kita punya jari ke dalam telunjuk, yaitu kurang baik, ya, karena memasukkan
jari-jari ke dalam telunjuk itu kan kotor ya. Artinya ada kotoran-kotoran yang ada di hidung itu yang tidak baik untuk di sentuh-sentuh, apatah lagi di tengah-tengah majelis. Ya, begitu juga jangan kita banyak meludah ketika kita berada di majelis. Itu juga akan mengganggu orang lain. Jangan juga kita memperbanyak apa namanya, atau janganlah juga kita sering-sering menguap ya di hadapan orang-orang ketika bermajelis ya. Sekali dua kali tidak mengapa, tapi kalau sering-sering menguap itu yang akan mengganggu eh, orang-orang yang sedang bermajelis. Ya. Kemudian hendaklah kita mendengarkan orang yang berbicara kepada kita. Ya, tentu kita merasa senang kalau orang lain mendengarkan apa yang kita sampaikan kepadanya. Begitu juga orang lain akan senang kalau kita mendengarkan apa yang dia sampaikan. Ya, tetapi kalau kita tidak mendengarkan apa yang mereka sampaikan, ya maka eh, orang lain pun ya ketika orang lain menyampaikan menyampaikan lalu kita tidak mendengar sebaik-baiknya, maka orang lain akan tersinggung ya, orang lain akan tidak mau bergaul dengan kita. Karena apa? Karena kita tidak mau mendengarkan pembicaraannya atau perkataannya. Begitu juga jangan kita mengulang-ulang ya, mengulang-ulang atau jangan kita memberikan pertanyaan kepadanya berulang-ulang ya. Tentu orang yang akan bosan ya tatkala kita menanyakan, apalagi itu sudah dijawab lalu kita tanya lagi dan seterusnya. Ya, janganlah kita menanya berulang-ulang kepada seseorang. Kemudian janganlah kita membanggakan diri kita di hadapan mereka dengan anak-anak kita dan istri-istri kita atau pembantu-pembantu kita. Jangan kita bangga diri ya. Karena bangga diri ini bisa saja akan menimbulkan kesombongan dan merendahkan orang lain. Juga bisa juga seseorang itu takjub atau hasad kepada kita sehingga akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berlebihan dalam berhias, karena berhias ini dia merupakan ciri khas daripada seorang wanita. Laki-laki silakan juga membersihkan dirinya, ya mencuci mukanya misalnya supaya bersih dan seterusnya. Tetapi jangan sama porsinya dengan wanita. Wajar kalau wanita dia eh, misalnya bersih-bersih atau berdandan dan seterusnya, karena begitulah tabiat wanita itu, dia berhias, menghias dirinya. Adapun laki-laki itu artinya secukupnya saja. Tapi jangan juga laki-laki itu sama sekali tidak memperhatikan rambutnya, tidak memperhatikan tubuhnya. Jangan sampai dia cuek sekali. Ya, tetap kita bersifat artinya sederhana, cukup, namun sampai pada posisi seperti wanita yang wajar wanita itu ketika dia berhias. Ya. Kemudian janganlah kita menjadi orang yang hina seperti hinanya seorang hamba sahaya. Ya, kita lihat bagaimana hamba sahaya di hadapan Tuhannya itu tidak ada harga dirinya. Artinya semua miliknya adalah milik tuannya, hartanya, dirinya, ya semua milik tuannya. Ya, itulah posisi hamba sahaya terhadap tuannya. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah jangan kita merasa hina, kecuali kita hina di hadapan Allah itu yang wajib. Tetapi di hadapan manusia jangan kita merasa rendah, merasa hina di hadapan manusia. Kemudian hendaklah kita memberikan peringatan-peringatan kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita atau keluarga kita yang lainnya, tetapi dengan cara-cara yang baik, menyampaikan, memperingatkan, menasihati dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang kasar. Kita ingatkan tentang api neraka dan seterusnya, kita sampaikan tentang perkara agama, tapi bukan cara-cara yang kasar, bukan cara-cara yang menjatuhkan. Kemudian hendaklah kita bersifat lemah lembut kepada keluarga kita, tetapi tidak merasa lemah. Ya, jadi beda antara lemah lembut dengan lemah. Lemah lembut itu artinya kita sikap dengan lembut, ya dengan tenang, dengan apa namanya menghadapi problem dengan tenang, tidak terburu-buru. Tetapi tidak lemah. Tidak lemah artinya jangan sampai kita dikalahkan oleh keluarga kita, jangan sampai kita dikalahkan oleh anak-anak kita, jangan sampai kita tidak memiliki wibawa di hadapan anak-anak kita atau keluarga kita. Kemudian ikhwatul Islam azakumullah, janganlah kita menghinakan diri kita di hadapan pembantu-pembantu kita atau di hadapan
hamba-hamba sahaya kita. Ya meskipun sekarang hamba sahaya atau budak sudah tidak ada, tapi di zaman dulu ada budak, maka jangan kita hinakan di hadapan mereka. Karena apa? Itu akan membuat wibawa kita akan menjadi jatuh di hadapannya. Justru kita harus menjaga kita punya kewibawaan, kehormatan, apatah lagi di hadapan apa namanya para budak kita. Kemudian janganlah kita memperbanyak apa namanya orang-orang yang berjalan di belakang kita. Maksudnya seandainya kita punya apa namanya mempunyai eh, anggaplah kita menjadi orang yang terpandang, janganlah kita merasa suka kalau banyak pengawal-pengawal di belakang kita. Ya silakan ada orang yang mengawal kita misalnya atau orang yang membersamai kita, tapi jangan harus dengan jumlah yang banyak, itu akan menimbulkan apa namanya keangkuhan. Ya. Kemudian janganlah kita duduk-duduk dengan raja yang zolim, pemimpin yang zolim. Ya. Namun jika kita tetap juga melakukannya, ya maka hendaklah kita waspada untuk tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Artinya jangan sampai kita mengikuti apa yang disampaikan. Ya kita harus berupaya untuk mengarahkan raja yang zalim itu kepada kebenaran. Dan janganlah kita juga melakukan gibah, ya membicarai aib-aib saudara kita ya di hadapan sang raja ataupun yang lainnya. Kemudian hendaklah kita menjaga rahasia raja kita, pemimpin kita. Ya, boleh jadi ada rahasia-rahasia yang tidak boleh disampaikan kepada orang lain, ya, apakah rahasia-rahasia pribadinya misalnya, ya selama itu tidak merugikan masyarakat secara luas, maka kita harus menjaga rahasianya orang. Jangan kita bongkar rahasianya orang. Ya, apalagi kalau dia sudah menyampaikan kepada kita, ya, misalnya ada aib-aib pribadinya yang kita ketahui dan jangan kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian eh, janganlah kita terlalu suka guyon ya di samping raja tersebut. Jangan ya suka guyon atau suka bermain-main ya. Kemudian ketika kita bersama dengan para raja itu atau para pemimpin itu ya maka janganlah kita apa namanya suka mengeluarkan atau suara sendawa ya suara sendawa ya yang akan mengganggu apa namanya kondisi yang ada pada saat itu. Ya, jangan kita lakukan gerakan-gerakan atau apa hal-hal yang bisa mengganggu majelis kita dengan sang raja. Kemudian jika sang raja itu ya jika sang raja itu memanggil kamu untuk dekat kepadanya, maka hendaklah engkau berhati-hati. Ya jangan sampai engkau itu maksudnya berhati-hati ini jangan sampai melakukan sesuatu yang melarang yang dilarang dalam agama, tapi karena engkau terlalu dekat dengan sang raja atau pemimpin maka engkau mengikuti padahal apa yang dia sampaikan itu adalah tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, namun jika kita tetap juga bersama dengan sang raja itu, maka janganlah kita merasa aman. Sang raja itu boleh jadi dia akan berbuat tidak baik kepada kita. Ya, jadi kita tetap harus waspada. Kita harus juga wasat tengah-tengah. Jangan juga kita terlalu menjauh sekali dan juga terlalu mendekat sekali. Ya, jangan sampai kita juga kelak nanti mudah disingkirkan jika hal-hal yang akan yang terjadi. Kemudian hendaklah kita berlemah lembut dengan anak-anak kecil, ya anak-anak kecil, ya maka hendaklah kita berlemah lembut sebagaimana Nabi beliau berlemah lembut dengan anak kecil, beliau salam kepada anak kecil, ya beliau menjawab salam dan seterusnya, ya. Jadi kita harus bersifat kasih sayang kepada anak-anak kecil. Kemudian hendaklah kita uh, uh, ya maaf, maaf maksud saya di sini ya hendaklah kita berlemah lembut kepada sang raja itu sebagaimana kita berlemah lembut kepada anak kecil. Ya artinya tatkala kita berlemah lembut kepada anak kecil maka kita pun juga demikian terhadap sang raja pemimpin juga kita harus berlemah lembut
ya dengan mereka, dan hendaklah kita menyampaikan sesuatu apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai. Ya, kalau sang raja ingin dinasihati, maka kita nasihati. Jika sang raja ingin berdiskusi, maka kita pun juga berdiskusi dengannya dengan menyampaikan kata-kata yang dia sukai. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Ya, ya. Jadi jangan kita ikut campur urusan-urusan keluarga sang raja itu. Ya, jangan kita ikut campur dengan urusan atau intervensi urusan-urusan yang antara keluarga dengan sang raja, sang pemimpin itu. Biarkanlah raja itu dan pemimpin, seorang pemimpin atau raja itu yang menyelesaikannya dengan keluarganya. Jangan ikut campur urusan mereka. Kemudian hati-hatilah kita terhadap teman yang al-afiyat, artinya teman yang apanya tidak mau memberikan nasihat, ya teman yang sekedar cuma senang saja, dia nikmati, tapi ketika susah dia tidak menolong kita. Kemudian janganlah jadikan hartamu itu lebih mulia daripada kehormatanmu. Ya, jadi jangan kita samakan antara kehormatan dengan harta kita. Justru kehormatan kita itu lebih tinggi ya daripada harta kita. Artinya kita rela hilang harta, tapi kehormatan kita jangan hilang atau jangan direndahkan oleh orang lain. Wa idza dakhalta majlisan, ya, apabila engkau masuk ke dalam sebuah majelis ya atau perkumpulan, maka hendaklah engkau duduk di tempat yang paling dekat, ya, yang paling dekat dari seorang pembicara, ya. Misalnya di situ ada pembicara, maka hendaklah kita duduk dekat, sedapat mungkin dekat dari sang pembicara, karena itu adalah bentuk ketawaduan, ya, bentuk kerendahan hati. Duduknya kita dekat dari pembicara di sebuah halaqah, di sebuah majelis, itu menunjukkan ketawaduan atau kerendahan hati. Kemudian janganlah kita duduk di jalanan. Ya, tentu jalanan sudah jelas ya, jalan apalagi jalan raya, ya itu kan dipakai untuk lalu lalang, pejalan kaki yang berkendaraan, maka jangan kita duduk di eh, jalanan karena akan mengganggu orang lain. Ya, kemudian jika kita mesti duduk ya di pinggir-pinggir jalan, ya maka hendaklah kita merendahkan kita punya pandangan. Artinya jangan kita melihat ke sana kemari sehingga pun kita bisa melihat aurat-aurat wanita yang tidak menutup aurat. Makanya kita harus juga menundukkan pandangan seandainya kita mesti berjalan di sebuah jalan atau duduk di pinggir jalan misalnya, maka kita harus menundukkan pandangan. Kita juga harus mesti menolong orang yang terzolimi, ya. Seandainya kita melihat di jalan atau di mana saja ada orang yang terzolimi, maka kita harus bantu dia. Harus kita hilangkan kezoliman agar orang itu tidak dizolimi oleh orang lain. Begitu juga kita mestinya apa namanya memberikan petunjuk bagi orang yang tersesat, artinya mengajarkan orang. Ya, atau seandainya ada orang yang tidak mengetahui kemana jalan tempat yang dia tuju, ya maka kita harus tunjukkan agar orang itu tidak tersesat. Baik menunjukkan tentang di mana tempat ini, di mana rumahnya si fulan, seterusnya, atau kita menunjukkan tentang perkara agama itu apa, kita mengajarkan dia kepada kebaikan agar dia sampai kepada tujuan yang benar. Ya, atau agar dia sampai ke tempat yang selamat, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita meludah di hadapan kiblat, ya, atau di depan kiblat, ya. Dan jangan juga kita meludah mengeluarkan ludah ke arah kanan. Ya, jangan kita meludah ke arah kanan, dan juga jangan juga meludah ke depan ke arah kiblat, ya, ke arah kiblat. Ya, akan tapi kita meludah ke sebelah kiri atau ke bawah, di dekat telapak kaki kita. Itu adab-adab ketika kita membuang ludah. Kemudian hendaklah kita waspada terhadap eh, jangan sampai kita sering-sering untuk duduk-duduk dengan orang-orang awam. Ya, artinya jangan sampai waktu kita habis sehingga kita berkata-kata, bercerita hal-hal yang tidak penting atau tidak bermanfaat. Fa in fa'alta fa'alaika bitaghaful. Ya, namun seandainya engkau tetap juga melakukannya, artinya duduk-duduk dengan orang-orang awam, ya maka hendaklah engkau berupaya untuk pura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi dari akhlak mereka. Ya, berpura-pura engkau
apa namanya, tidak memperhatikan dari apa yang perbuatan buruk yang lakukan. Wa tarakal khawdu wa tarakal khawdu fi hadithihim, ya. Dan ketika itu hendaklah kita tidak, ya, berlama-lama berbicara dengan mereka. Jadi orang-orang awam jangan kita sering-sering berlama-lama dengan mereka. Ya, duduk-duduk, ya, karena dikhawatirkan kita pun akan tergiring dari perkataan-perkataan yang tidak benar, apakah ghibah, dusta, ataupun perkataan-perkataan yang tidak baik yang lainnya. Kemudian janganlah kita banyak bercanda. Ya, bercanda boleh, silahkan. Nabi juga pernah bercanda, tapi tidak sering-sering. Jangan bercanda itu setiap ketemu, bercanda, 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 tertawa terbahak-bahak dan seterusnya, maka itu tidak dibenarkan. Ya, ya. Kenapa kita tidak boleh banyak bercanda? Karena orang yang cerdas itu dia akan menghina kita, ya. Dia akan ya, yahqid alaika, ya, dia akan apa namanya, akan iri dengki terhadap kita, ya, ketika kita sering-sering apa namanya, sering-sering bercanda. Ya, jadi artinya orang yang kita candai itu dia akan marah. Ya, dia akan orang-orang yang kita prank itu dia akan marah kepada kita. Karena apa? Karena perbuatan kita, ya, usil misalnya, atau mengganggu atau bercanda. Meskipun bercanda kalau sering-sering, ya pasti orang juga tidak suka. Begitu juga orang yang bodoh yang kita candai, dia akan menghinakan kita. Ya, dia akan apanya, dia akan berani kepada kita, ya, dia akan berani terhadap kita, karena kita apa, kita karena sering-sering bercanda kepada orang-orang yang bodoh. Jadi sekali lagi kita harus bersifat pertengahan, ya, tidak ekstrim dan juga tidak meremehkan. Demikianlah, ya, satu pembahasan tentang beberapa etika bermuamalah atau bergaul dengan orang lain. Silakan, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Itu yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah, yang kurang dari kami. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.